Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dikolog Hebat, pejuang PTN 2021. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Mei. Apa kabarmu? Semoga sehat, tetap semangat, dan sukses bahagia. Umi akan membagikan informasi lanjutan mengenai jalur undangan rapot selain SNMPTN. Nah, di video kali ini Umi akan membagikan informasi mengenai USMI IPB. Materi ini Umi dapatkan dari kegiatan Open House virtual dengan tema Lebih Dekat Bersama Sekolah Vokasi IPB University. Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip, supaya informasi yang kamu dapatkan secara menyeluruh dan secara lengkap. Yuk disimak videonya. Yuk dikolog lebih dekat dengan Sekolah Vokasi IPB University. Jalur masuk program diploma sekolah vokasi ya. Ada program USMI, ada UTMBK, dan ada program kerjasama, dan kampusnya ada dua ya, kampus Bogor dan kampus Sukabumi. Selanjutnya program diploma sekolah vokasi USMI sekolah vokasi, yaitu dengan pendaftaran melalui sekolah, lulusan pada tahun berjalan. Link pendaftarannya usmi sp.admisi.ipb.ac.id. Untuk program UTMBK, pendaftaran individu lulusan 3 tahun terakhir, link pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Dan program kerjasama, pendaftaran melalui instansi atau tidak individu, link pendaftaran boot.admisi.ipb.ac.id. Nah, dikolog tinggal kepoin aja ya link pendaftarannya nih ya. Nah, untuk lulusan SMA, MA, SMK sesuai dengan persyaratan masing-masing program studi. Informasi program studi ya bisa dikolog lihat di https://admisi.ipb.ac.id /program studi vokasi /. Selanjutnya, semua informasi jadi satu di admisi.ipb.ac.id. Nih, kalau mau tahu silakan dikepoin di link ini ya. Selanjutnya, program studi program diploma sekolah vokasi ya. Ada kampus Bogor dan ada kampus Sukabumi. Nah, di kampus Bogor ini ada 17 program studi, dan di kampus Sukabumi ada 6 program studi. Selanjutnya, tingkat keketatan jalur USMI ada ya, kita bisa lihat ya. Kalau bisa lihat 17 program studi dengan tingkat keketatannya di kampus Bogor dan 6 program studi beserta tingkat keketatannya yang ada di kampus Sukabumi. Selanjutnya, tingkat keketatan jalur UTMBK. Nih ya, bisa dilihat juga baik kampus Bogor maupun kampus Sukabumi ya, baik program studi maupun tingkat keketatannya. Baik, selanjutnya untuk pendaftaran USMI ya, sekolah itu USMI sp.admisi.ipb.ac.id. Selanjutnya, untuk pendaftaran jalur UTMBK yang individu ya, ini pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Selanjutnya, pendaftaran yang kerjasama ya, mitra ya, ini di boot.admisi.ipb.ac.id. Nah, tata cara pendaftarannya nanti bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya, nah ini ujian tulis mandiri berbasis komputer ya, yang UTMBK tadi ya, dilakukan secara online dari rumah masing-masing ya. Kemudian pengumuman dan registrasi online semua jalur. Nah, di sini ya, registrasi.admisi.ipb.ac.id. Nah, ini yang bisa dikolog
ini ya, ingat ya, ini channel informasi PMB ya, bisa lihat dari hotline-nya halo.admisi.ipb.ac.id, kemudian ada emailnya, bisa lihat di sini ada WhatsApp PPMB 1, WhatsApp PPMB 2, dan WhatsApp PPMB 3. Oke, yuk dikepoin linknya, yaitu admisi.ipb.ac.id ya. Lihat menu sekolah vokasi ya, deskripsi singkatnya. Oke, keunggulan sekolah vokasi IPB. Yang pertama, status PTN Badan Hukum dan semua program studi telah terakreditasi oleh BAN-PP. Yang kedua, fasilitas belajar lengkap dengan laboratorium lapang yang modern. Yang ketiga, kualitas lulusan diakui baik nasional dan internasional. Yang keempat, memperoleh sertifikat ISO sebagai pengakuan jaminan kualitas manajemen pendidikan. Yang kelima, kampus berada di tengah kota Bogor yang adem dan nyaman, dekat dengan objek wisata terkenal seperti Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, dan Puncak. Yang keenam, memiliki gedung modern, bersih dan nyaman, keamanan dilengkapi CCTV security. Yang ketujuh, tenaga pengajar yang unggul dan profesional lulusan perguruan tinggi luar dan dalam negeri. Dosen terdiri atas dosen IPB, pakar, dan praktisi yang ahli di bidangnya. Dan kedelapan, jaringan alumni yang besar dan tersebar di berbagai profesi di seluruh Nusantara dan luar negeri. Visi dan misinya, ya, visinya menjadi perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains serta berkarakter kewirausahaan. Untuk misinya, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat agraris dan bahari pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang yang semakin kompetitif. Yang ketiga, membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, mendorong terbentuknya masyarakat madani berdasarkan kebenaran dan hak asasi manusia. Selanjutnya, jalur penerimaan sekolah vokasi. Seleksi masuk sekolah vokasi melalui 3 jalur ya, undangan seleksi masuk IPB ya, USMI, kemudian ujian tulis dan beasiswa utusan daerah. Persyaratan umum untuk masuk sekolah vokasi. Yang pertama, calon mahasiswa baru sekolah vokasi diploma adalah lulusan SMA, SMK dengan tahun ijazah yang ditetapkan oleh pimpinan Institut Pertanian Bogor. Bagi lulusan SMA yang sudah bekerja, harus melampirkan surat keterangan izin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa. Dan penerimaan mahasiswa akan ditetapkan tersendiri oleh IPB. Yang kedua, penerimaan didasarkan seleksi atas peringkat dan atau nilai yang diperoleh siswa selama memperoleh pendidikan di SMA atau ujian tertulis atau lisan psikotes. Yang ketiga, berbadan sehat, tidak buta warna, dan bebas narkoba. Yang keempat, seleksi calon mahasiswa dilaksanakan oleh sekolah vokasi. Yang kelima, pendaftaran calon mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh sekolah vokasi IPB. Calon yang dipanggil hanya akan diterima untuk mengikuti pendidikan di sekolah vokasi IPB pada program studi yang disebutkan pada surat panggilan dari rektor IPB. Dan yang keenam, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama dalam kaitannya dengan proses pencalonan mengakibatkan batalnya calon untuk diterima di IPB. Selanjutnya, jalur undangan USMI ya, seleksi melalui nilai raport tanpa tes tulis. Ini IPB mengundang sekolah setingkat SMA untuk mengirim siswa-siswinya menjadi calon mahasiswa baru sekolah vokasi IPB. Yang selanjutnya, seleksi didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa tanpa tes tertulis. Nah, untuk jalur reguler, ujian tulis ya, seleksi melalui tes tertulis. Calon mahasiswa melamar secara online nih di https://pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Lalu, seleksi didasarkan pada hasil tes tertulis dan prestasi akademik calon mahasiswa. Untuk jalur beasiswa utusan daerah atau BUD ya, IPB mengundang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengirimkan calon mahasiswa sesuai dengan kebutuhan daerah.
Lalu informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui https://admissi.ipb.ac.id/beasiswa /utusan daerah. Selanjutnya di kolom bisa lihat alur proses pendaftaran ya. Oke, alur pendaftaran sekolah vokasi. Nah, ini proses secara umumnya ya. Yang pertama, sekolah vokasi IPB mengirim surat ke sekolah-sekolah untuk berisi informasi mengenai tata cara pendaftaran calon USMI serta informasi username dan password. Ini bersifat rahasia. Yang kedua, kepala sekolah melakukan login pada usmisp.admissi.ipb.ac.id menggunakan password dan username yang tercantum pada surat undangan rektor ya. Ini untuk sekolah-sekolah biasanya dilakukan oleh guru BK kalian ya. Yang ketiga, kepala sekolah menginputkan kelengkapan data sekolah dan data siswa serta nilai pelajaran siswa yang akan mendaftar jalur USMI. Yang keempat, kepala sekolah menerima data akun pendaftaran siswa dan nomor tagihan pembayaran pendaftaran untuk disampaikan kepada setiap siswa. Yang kelima, siswa dapat melihat nilai raport dan nomor pendaftaran dan status pembayaran dengan menggunakan akun pendaftaran siswa. Yang keenam, biaya pendaftaran USMI sekolah vokasi IPB per siswa ini sebesar Rp400.000. Yang ketujuh, siswa membayar biaya pendaftaran pada Bank BNI, BNI Syariah, BRI, BTN, Mandiri atau Mandiri Syariah. Nah, tata cara pembayaran dapat dilihat pada https://admissi.ipb.ac.id /tata cara bayar /. Nah, yang kedelapan, siswa mengisi pilihan program studi dan biodata. Yang kesembilan, proses seleksi oleh sekolah vokasi IPB. Yang ke-10, pengumuman via web IPB. Dan yang ke-11, registrasi di sekolah vokasi IPB. Nah, ini bisa dilihat ya untuk proses oleh sekolah ya. Ini untuk proses oleh sekolah. Oke, setelah itu proses oleh siswa. Ini yang dilakukan oleh siswa. Oke. Untuk pengumuman penerimaan ya, yang pertama, kepala sekolah dapat melihat hasil pengumuman berupa rekapitulasi siswa yang diterima dan tidak diterima melalui laman usmisp.ipb.ac.id. Yang kedua, siswa harus login menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir pada registrasi admissi.ipb.ac.id. Dan yang ketiga, siswa yang diterima akan diminta melengkapi dokumen yang diunggah pada laman registrasi.admissi.ipb.ac.id serta membawa aslinya pada saat verifikasi berkas. Nah, di sini ada biaya pendaftarannya, yaitu biaya pendaftaran sekolah vokasi Rp400.000. Jadwal USMI sekolah vokasi IPB. Kirim surat pemberitahuan ke sekolah itu tanggal 21 Desember 2020 sampai 22 Januari 2021. Pendaftaran siswa sekolah 4 Januari 2021 sampai 29 Maret 2021. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran 4 Januari 2021 sampai 30 Maret 2021. Pengisian data nilai dan biodata 4 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Nah, selanjutnya seleksinya di pertengahan April 2021 dan pengumumannya tanggal 30 April 2021. Untuk registrasi online mahasiswa baru tanggal 3 sampai 10 Mei 2021, pembayaran UKT-nya 3 sampai 10 Mei 2021 dan awal perkuliahan tanggal 16 Agustus 2021. Jadwal dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu pada websitenya http://admissi.ipb.ac.id.
Nah, untuk link pendaftaran online jalur USMI Sekolah Vokasi IPB yaitu https://usmi.admisi.ipb.ac.id. Sekolah Vokasi, tangguh, terampil, berkualitas. Nah, psikolog bisa lihat di sini pendidikan vokasi, sistem pendidikan 60% praktikum dan 40% materi. Ada 17 program studi ya. Selanjutnya keunggulan ya. Lulusan vokasi memiliki kuota khusus di dunia kerja, khususnya dunia industri. Lebih banyak memiliki link ke dunia kerja, lebih banyak praktek dibandingkan teori, lulusannya siap kerja dan kaya pengalaman. Kelompok program studi ya, untuk manajemen ada 2 prodi, teknologi informasi komunikasi ada 3 prodi, pengelolaan lingkungan ada 3 prodi, dan pangan ada 2 prodi, dan pertanian ada 7 prodi. Untuk komunikasi untuk jurusan IPA, IPS, dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan komunikasi menggunakan media-media kreatif seperti narasi, fotografi, videografi, dan desain grafis. Nah, prospek kerjanya bisa dilihat di sini ya, industri kreatif film, televisi, dan media cetak. Kemudian ada instansi pemerintah dan swasta di bidang komunikasi dan informasi. Lalu wirausaha, bisnis komunikasi. Selanjutnya untuk prodi ekowisata bisa diikuti oleh jurusan IPA, IPS, dan SMK. Mempelajari pengelolaan dan usaha di bidang pariwisata dengan pilar ekologi yang menguntungkan secara ekonomi serta melibatkan sumber daya alam dan sosial budaya sebagai atraksi wisata. Prospek kerjanya yaitu industri kreatif promosi pariwisata, hotel dan resort, instansi pemerintah dan swasta di bidang pariwisata dan pengelolaan lingkungan, tour and travel, destinasi wisata atau kawasan wisata, dan wirausaha pariwisata. Selanjutnya, prodi manajemen informatika ini untuk anak IPA dan SMK. Mempelajari keterampilan pengelolaan dan usaha pemrograman, komputasi ilmiah, multimedia, dan jaringan komputer. Apa aja prospek kerjanya? Yaitu programmer, web developer, tim kreatif, sistem administrator, perancang sistem basis data, teknisi perusahaan online, wirausaha di bidang informatika, pemrograman, dan komputasi. Selanjutnya, prodi teknik komputer. Ini untuk anak IPA dan SMK. Mempelajari keterampilan pengelolaan dan usaha rekayasa perangkat keras komputer, jaringan komputer, dan sistem komputer. Apa aja prospek kerjanya? Administrator sistem jaringan komputer, troubleshooting sistem komputer, kontrol elektronik komputer, perusahaan berbasis komputer, dan wirausaha di bidang komputer. Selanjutnya, program studi supervisor jaminan mutu pangan oleh ini ya untuk anak jurusan IPA dan SMK. Mempelajari keterampilan pengelolaan, pengendalian mutu dan keamanan makanan secara fisik, kimia, sensori, dan mikrobiologi. Prospek kerjanya yaitu rumah sakit, perusahaan makanan dan boga, restoran, perhotelan, lembaga pemerintah dan swasta di bidang pangan dan boga, dan wirausaha. Selanjutnya, program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi. Ini boleh ya untuk anak jurusan IPA, jurusan IPS maupun SMK. Mempelajari keterampilan pengelolaan standar kebutuhan gizi, sumber daya pangan, kebutuhan konsumen, pengadaan bahan makanan, uji cita rasa, distribusi, pelayanan, penyajian, sanitasi, dan keamanan pangan. Ini prospek kerjanya ya psikolog ya, itu ada di rumah sakit, perusahaan makanan dan boga, restoran, perhotelan, lembaga pemerintah dan swasta di bidang pangan dan boga, wirausaha, lembaga penelitian. Selanjutnya, program studi teknologi industri dan benih ini untuk jurusan IPA dan SMK. Mempelajari keterampilan pengelolaan benih yang unggul dan memenuhi standar industri. Prospek kerjanya nih, produsen benih, badan pengawas sertifikasi dan menjamin mutu benih, lembaga penelitian dan pengembangan benih,
dan lembaga penelitian dan pengembangan tanaman. Selanjutnya, program studi teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya untuk jurusan IPA dan SMK, mempelajari keterampilan dalam budidaya ikan dari pembenihan sampai pengolahan hasil panen. Prospek kerjanya yaitu perusahaan perikanan budidaya, pabrik peralatan budidaya ikan, instansi pemerintah dan swasta yang terkait perikanan budidaya, dan wira swasta. Oke, selanjutnya ada program studi teknologi dan manajemen ternak, ya, ini untuk jurusan IPA dan SMK, mempelajari keterampilan budidaya ternak, pengolahan hasil ternak dan limbah peternakan, dan pemasaran ternak serta hasil ternak. Prospek kerjanya, ya, yaitu perusahaan peternakan, kebun binatang, karantina hewan, pusat pembibitan ternak, perusahaan pengolahan hasil ternak, dan wira usaha. Selanjutnya, program studi manajemen agribisnis. Ini untuk jurusan IPA, IPS, dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan pengelolaan pertanian secara luas dari produksi sampai pemasaran. Apa saja prospek kerjanya? Yaitu wira usaha, pegawai atau pimpinan perusahaan agribisnis, analis bisnis, dan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, program studi manajemen industri ini bisa buat jurusan IPA, IPS, dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan mengendalikan dan merencanakan produksi, pengolahan, fungsi manajemen produk barang dan jasa. Apa prospek kerjanya? Yaitu supervisor perusahaan, penyelia, staf PPC, PPIC, dan wira usaha. Selanjutnya, program studi analisis kimia untuk jurusan IPA dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan dasar-dasar kimia terapan untuk bidang industri lingkungan dan kesehatan. Apa saja prospek kerjanya? Yaitu industri pangan, farmasi, dan pertambangan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan laboratorium jasa analisis. Selanjutnya, program studi teknik dan manajemen lingkungan untuk jurusan IPA dan SMK, mempelajari keterampilan pengelolaan lingkungan pada bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perkebunan, dan energi. Prospek kerjanya yaitu tenaga ahli divisi lingkungan, pemantau lingkungan di perusahaan industri, konsultan lingkungan, pengelolaan limbah, badan pengendalian dampak lingkungan, dan badan lingkungan hidup daerah. Selanjutnya, program studi akuntansi untuk jurusan IPA, IPS, dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan pengelolaan keuangan dan akuntansi di bidang jasa, dagang, dan manufaktur. Prospek kerjanya yaitu konsultan, perbankan, asuransi, dan instansi pemerintah atau swasta. Nah, selanjutnya untuk program studi paramedik veteriner untuk jurusan IPA dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan perawatan hewan kesayangan, ternak, serta hewan-hewan yang dilindungi. Prospek kerjanya yaitu perawat hewan, asisten dokter hewan, dan wira usaha. Selanjutnya, teknologi produksi dan manajemen perkebunan untuk jurusan IPA dan SMK, ya, yaitu mempelajari teknik pengelolaan perkebunan dan hasil perkebunan. Nah, prospek kerjanya apa? Yaitu instansi pemerintah dan swasta perkebunan, konsultan perkebunan, supervisor perkebunan, industri perkebunan, dan wira usaha. Selanjutnya, program studi teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian untuk jurusan IPA, IPS, dan SMK, yaitu mempelajari keterampilan pengelolaan masyarakat dan konsumen untuk kemajuan pertanian. Prospek kerjanya yaitu instansi pemerintah dan swasta pertanian, konsultan perusahaan pertanian, wira usaha, dan penyuluh pertanian. Demikianlah video yang dapat Umi bagikan mengenai sekolah vokasi USMI IPB.
Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe, serta share. Berbagi itu indah. Semoga dengan berbagi kepada orang lain menjadi ladang amal, ladang ibadah, dan ladang kebaikan. Sukses pejuang PTN 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.